Hai, saya Juhi Anissa dari kelas 22S01. Di sini saya akan menjelaskan tentang krisis perekonomian di negara Turki. Negara Turki bisa dikategorikan sebagai negara menuju maju. Turki adalah salah satu negara maju di dunia menurut Chia World Factbook. Negara Turki ini juga termasuk di antara produsen terkemuka di dunia di dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, dan sarana transport lainnya. Jadi mereka akan bernegosiasi dengan pemerintah agar mendukung bisnis mereka. Bagaimana jika mereka tidak mencapai kesepakatan? Hanya memikirkan kemungkinan itu saja sudah membuat saya takut. Dan perekonomian Turki pada saat endemi ini sedang bergolak. Nilai mata uang mereka menukik, kehilangan hampir setengah dari nilainya dalam setahun. Inflasi Turki meninggi dan harga berbagai komoditas melonjak. Dan bagi keluarga yang berpenghasilan rendah merasa semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Dan di media sosial semakin banyak juga warga Turki membahas keuntungan dan kerugian, dan mereka akan mencari kehidupan baru di luar negeri. Lebih dari 70% warga Turki memimpikan kehidupan di luar negeri. Menurut data resmi, kebanyakan orang yang meninggalkan Turki berusia 25 hingga 29 tahun. Temuan mereka pada tahun 2019 menunjukkan lebih dari 330.000 orang meninggalkan Turki untuk tinggal di luar negeri. Jajak pendapat yang digelar Agustus 2020 itu menemukan bahwa 76% responden menyatakan siap tinggal di negara lain jika mereka diberi kesempatan sementara. Ketika ditanya apakah mereka akan pergi secara permanen jika mendapatkan kewarganegaraan di negara lain, 64% responden mengatakan mereka akan mengambil tawaran itu. Turki, seperti banyak negara lain, merasakan tekanan ekonomi yang disebabkan pandemi COVID. Situasi mereka diperburuk krisis mata uang. Walau begitu, akademis Turki Ibrahim Sirkeci, seorang ahli studi migrasi yang berbasis di Inggris, percaya bahwa faktor-faktor sosial dan politik juga sangat berperan memicu tren ini. Sebagian besar masyarakat Turki telah kehilangan harapan masa depan karena mereka merasa dikucilkan dari kekuatan politik. Yang merasakan itu termasuk pengusaha, pembisnis, seniman, dan para sarjana lainnya. Semakin banyak juga warga negara Turki yang meminta suaka di negara-negara Eropa. Menurut Eurostat, Badan Statistik Uni Eropa, jumlahnya meningkat lebih dari 2 kali lipat selama 1 dekade terakhir. Puncaknya terjadi pada 2019 saat hampir 25.000 warga Turki memohon suaka dari negara lain. Di satu sisi, Turki adalah salah satu negara teratas yang menampung pengungsi dari negara lain. Sebagian besar pengungsi itu berasal dari Suriah. Namun, Turki juga satu-satunya negara anggota OECD yang menghasilkan lebih banyak pengungsi daripada negara berkembang manapun, kecuali Irak, Afghanistan, dan Suriah. Itu adalah tren baru. Saya menyebutnya orang buangan anti-Erdogan. Orang-orang melarikan diri dari rejim dan struktur politik tertentu. Namun pemerintah Turki menolak anggapan dan data yang menunjukkan bahwa orang-orang muda berkualitas sedang melarikan diri. Menteri Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Turki, Vedat Bilgin, membahas masalah ini dalam sebuah seminar Oktober lalu. Antusiasme untuk pergi ke luar negeri lebih banyak di kalangan anak muda. Itu adalah keinginan yang wajar, mereka ingin mengenal dunia. Bagaimanapun, Berna menyebut meninggalkan Turki akan menjadi keputusan yang sulit baginya. Dia bermimpi memulai sebuah keluarga dan bagian dari mimpi itu adalah tentang kembali ke Turki.
Oke semua, sampai di situ video penjelasan dari saya. Terima kasih.